Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lili Sitiawati. Saya sebagai moderator dari kelompok 10 ingin mempresentasikan hasil kerja kami, yaitu yang berjudul Pengantar Ekonomi Syariah Mata Kuliah Hukum Islam, yang akan dijelaskan oleh anggota-anggota kelompok saya sebagai berikut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 10 ingin mempresentasikan tugas pengantar ilmu ekonomi syariah. Jadi, definisi ekonomi syariah. Ekonomi syariah berdasarkan prinsip Islam, berbeda dengan ekonomi konvensional. Lalu sumber hukumnya itu dari Al-Quran, As-Sunnah, Ijma, Qiyas. Prinsip utama tauhid, keesaan Allah, keadilan, keseimbangan, tanggung jawab sosial. Lalu di sini sistem ekonomi dunia, ekonomi muamalat dan syariah, sistem ekonomi sosial komunis, tidak adanya kebebasan kepemilikan pribadi tidak diakui, distribusi sumber oleh negeri, sistem ekonomi kapital, mekanisme pasar, kebebasan individu kepemilikan pribadi, dan sistem ekonomi campuran, gabungan kapitalis dan sosial, campuran peran pemerintah dan swasta. Di sini saya akan mempresentasikan sistem ekonomi Islam atau syariah. Sistem ekonomi Islam atau syariah dibagi menjadi beberapa poin. Poin pertama yaitu berbeda dari kapitalis, sosialis maupun komunis. Ekonomi Islam berdiri di atas pijakan nilai ketuhanan dan keadilan. Ia tidak membebaskan pasar tanpa batas seperti kapitalisme dan tidak pula menghapus hak milik individu secara ekstrim seperti sosialisme atau komunisme. Poin yang kedua, menetapkan aturan perdagangan dan transaksi atau halal dan haram. Ada batasan moral dan hukum yang jelas. Segala komoditas atau cara yang bertransaksi yang membawa mudarat atau kerusakan dikategorikan sebagai haram, sedangkan yang membawa manfaat dikategorikan sebagai halal. Poin yang ketiga, fokus pada kesejahteraan, keadilan, dan kebersamaan. Tujuan utamanya bukan sekedar menumpuk kekayaan pribadi, melainkan mencapai falah atau kesejahteraan di dunia dan akhirat, serta menjaga keseimbangan sosial agar si kaya tidak menindas si miskin. Poin yang keempat, muncul lebih dahulu atau abad ke-6 dibanding kapitalis dan sosialis. Secara historis, sistem ini sudah diterapkan sejak zaman Nabi Muhammad SAW pada abad ke-6 Masehi, jauh sebelum teori ekonomi kapitalisme modern atau Adam Smith pada abad ke-18 atau sosialisme Karl Marx pada abad ke-19. Selanjutnya, slide yang selanjutnya yaitu prinsip dasar ekonomi syariah. Prinsip dasar ekonomi syariah dibagi menjadi beberapa poin. Poin yang pertama yaitu larangan riba dan gharar. Riba atau larangan mengambil keuntungan tambahan dari uang yang dipinjamkan secara tidak adil atau bunga. Gharar, larangan melakukan transaksi yang mengandung ketidakjelasan, penipuan, atau spekulasi tinggi yang merugikan salah satu pihak. Poin yang kedua, ziswaf atau zakat, infak, sedekah, wakaf. Ini adalah instrumen jaminan sosial dalam Islam. Ziswaf berfungsi sebagai alat distribusi kekayaan agar roda perekonomian tidak hanya berputar pada kalangan orang kaya saja. Poin yang ketiga, kepemilikan atau individu publik negara. Islam mengakui hal milik pribadi, namun dengan catatan bahwa kepemilikan mutlak tetap berada di tangan Allah. Oleh karena itu, ada aset yang boleh dimiliki individu, ada yang harus dikelola sebagai fasilitas publik atau seperti air atau energi, dan ada yang dikontrol oleh negara untuk kemaslahatan rakyat. Menuju ke slide selanjutnya yaitu prinsip transaksi syariah.
Prinsip transaksi syariah dibagi menjadi 5 poin. Poin yang pertama, persaudaraan atau ukhuwah transaksi harus didasari oleh rasa saling mengenal, memahami, dan menolong, menjamin, dan bersinergi. Bisnis bukan medan perang saling menjatuhkan, melainkan wadah saling bantu. Poin yang kedua, keadilan. Keadilan adalah menempatkan sesuatu pada tempatnya dan menghindari praktik curang. Hal ini diwujudkan dengan menjauhi riba, kezaliman, maisir atau judi, goror atau ketidakjelasan, dan hal-hal haram. Poin yang ketiga, kemaslahatan. Kemaslahatan atau masalah transaksi ekonomi harus mendatangkan kebaikan dan menjaga 5 unsur utama kehidupan manusia atau maqasid syariah, yaitu akidah atau agama, intelektual atau akal, keturunan, jiwa, dan harta. Keseimbangan atau tawazun, harus ada harmoni antara spek material atau keuntungan dunia dan spiritual, berkah akhirat, kepentingan privat atau pribadi dan publik masyarakat, serta sektor keuangan dan sektor real atau bisnisnya harus ada wujud nyata, bukan sekedar berputaran uang di atas kertas. Universalisme atau syumuliyah. Sistem dan prinsip transaksi ini bersifat universal, artinya ekonomi syariah dapat diterapkan dan membawa manfaat bagi siapa saja tanpa memandang suku, agama, maupun ras. Kemudian itu ada prinsip ekonomi syariah menurut Qardawi, yaitu ada kesatuan, keseimbangan, kebebasan, tanggung jawab, serta pemerataan distribusi pendapatan dan keadilan sosial. Lalu, mari kita lihat perbedaan ekonomi syariah dan konvensional. Yang pertama, dari sisi uang. Dalam sistem konvensional, uang dianggap komoditas, sedangkan dalam syariah, uang hanyalah alat tukar. Yang kedua, motif ekonomi. Konvensional berorientasi pada keuntungan duniawi, sementara syariah menekankan kesejahteraan dunia dan akhirat. Yang ketiga, aspek etika dan moral. Dalam syariah, transaksi harus dijalankan dengan kejujuran dan keadilan, sehingga nilai spiritual selalu hadir dalam aktivitas ekonomi. Pada slide ini, saya akan menjelaskan tentang tujuan dari ekonomi syariah. Ekonomi syariah merupakan sistem ekonomi yang berlandaskan prinsip-prinsip Islam dengan tujuan menciptakan keseimbangan dan keadilan dalam berkegiatan ekonomi. Tujuan yang pertama adalah keadilan distribusi kekayaan, yaitu memastikan kekayaan tidak hanya berputar kepada kelompok tertentu saja, tetapi dapat dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat. Yang kedua, memenuhi kebutuhan dasar masyarakat. Artinya, ekonomi syariah berusaha menjamin terpenuhinya kebutuhan pokok seperti pangan, tempat tinggal, dan kebutuhan lainnya secara layak. Dan yang ketiga, mendukung pertumbuhan ekonomi berkelanjutan, yaitu mendorong perkembangan ekonomi yang tetap memperhatikan nilai moral, lingkungan, dan kesejahteraan jangka panjang. Dan yang terakhir adalah mewujudkan kesejahteraan serta keadilan sosial, di mana ekonomi syariah tidak hanya mengejar keuntungan, tetapi juga memperhatikan kemaslahatan bersama. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang lembaga keuangan syariah. Lembaga keuangan syariah adalah lembaga yang menjalankan kegiatan keuangan berdasarkan prinsip-prinsip Islam, seperti menghindari riba, gharar, dan transaksi yang tidak sesuai dengan syariat. Contoh yang pertama adalah bank syariah, yaitu lembaga perbankan yang menggunakan sistem bagi hasil dan akad sesuai prinsip Islam. Kemudian ada asuransi syariah atau takaful, yaitu sistem perlindungan yang dilakukan dengan prinsip saling membantu antar peserta. Selanjutnya ada pasar modal. Ada pasar modal syariah, yaitu tempat transaksi investasi yang hanya memperdagangkan instrumen keuangan yang sesuai dengan prinsip syariah. Ada juga Baitul Ma'al wa Tamwil atau BMT yang berfungsi membantu pembiayaan masyarakat terutama usaha kecil dan menengah. Dan yang terakhir adalah Pegadaian syariah, yaitu layanan gadai yang menggunakan akad syariah dan bertujuan membantu masyarakat mendapatkan
pembiayaan tanpa melanggar prinsip Islam. Dengan adanya lembaga-lembaga ini, ekonomi syariah dapat berkembang dan memberikan manfaat yang lebih luas bagi masyarakat. Keuangan syariah, mudarabah, kerjasama modal bagi hasil, murabaha, jual beli dengan margin transparan, ijarah, sewa aset, musyawarah, kerjasama usaha, berbagi keuntungan dan risiko. Dan serta tantangan ekonomi syariah Indonesia, 3 tantangan yang terjadi di Indonesia: literasi rendah masyarakat, SDM terbatas dan kurang kompeten, serta regulasi perlu penguatan dan pengawasan. Potensi ekonomi syariah di Indonesia. Potensi ekonomi syariah di Indonesia ada 3, yaitu pertama, populasi muslim terbesar di dunia, kedua, industri halal berkembang pesat, ketiga, dukungan pemerintah untuk pengembangan ekonomi syariah. Terus, selanjutnya ada kesimpulan dan solusi. Ekonomi syariah sebagai sistem ekonomi berkeadilan. Peran aktif semua pihak, pemerintah, lembaga, masyarakat. Ayo pelajari dan terapkan ekonomi syariah dalam kehidupan sehari-hari. Baik, sekian presentasi dari kelompok 10. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.